Salam rahayu buat semuanya, matur sembah nuwun. Masih dengan Kang Trong di Makrifat Jawa Channel. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang fenomena saat meditasi. Di saat meditasi kenapa Kang Tro kok tiba-tiba saya melihat cahaya? Tiba-tiba saya mendengar sebuah bisikan. Padahal saya tidak pernah berpikir tentang hal tersebut. Sebenarnya ini fenomena apa, Kang Tro? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menjabarkan tentang hal tersebut. Jadi di saat orang meditasi sebenarnya, di saat kita diam, di saat kita mencermati diri kita sendiri, kita mengkaji diri kita sendiri, disitulah akan timbul banyak energi dalam tubuh kita yang di saat kita bergerak tidak kita sadari. Bahkan di saat kita bergerak, kita itu tidak menyadari bahwa ada banyak energi yang mengalir dalam tubuh kita. Tetapi di saat kita menekung ataupun diam, di saat kita meditasi, di situ baru kita menyadari bahwa banyak peredaran energi dalam tubuh kita. Banyak kekuatan energi yang mendorong dalam diri kita. Nah, itulah sebenarnya indahnya sebuah meditasi, di mana kita bisa mampu menyadari diri kita sendiri. Lalu cahaya dan bisikan itu dari mana, Kang? Cahaya yang kita lihat, padahal kita memejamkan mata, tetapi kita melihat cahaya, entah itu putih, merah, kuning, atau apa. Dari manakah cahaya tersebut? Sebenarnya cahaya ini tercipta dari rasa kita sendiri, yang bisa dibilang menjadi aura. Aura dalam tubuh kita, yaitu simbol dari rasa kita sendiri, dari perasaan kita sendiri, yang akhirnya muncul di saat kita sedang diam. Ini memang sering terjadi. Ada warna putih, ada warna kuning, ada warna hijau. Nah, di situ itu adalah simbol dari perasaan jenengan sendiri. Dari rasa masuk ke cipta, dan dari cipta ini sehingga sampai dapat mencipta dan sampai melihat yang orang lain tidak lihat, tapi sampai tetap melihatnya. Karena apa? Itu yang sampai ciptakan sendiri. Jadi itu energi dalam tubuh sampean dari rasa itu tadi didorong naik untuk dicipta. Nah, penciptaan inilah mengalir ke mata kita yang memiliki cahaya. Sebagai penyalur cahaya yang masuk dalam tubuh kita itu adalah mata kita. Nah, di situ kita bisa melihat wujud-wujud dari cahaya tersebut. Itu adalah bisa dibilang aura dalam diri kita, energi dalam diri kita. Lalu bisikan-bisikan itu dari mana, kan? Itu sebenarnya juga logika, bukan dari alam membisiki, enggak, leluhur membisiki, enggak. Itu juga berasal dari diri kita sendiri. Karena di saat meditasi sampean bisa ngobrol dengan diri jenengan sendiri. Sehingga saking asiknya sampean diam, sampean tidak sadar akan masuk alam bawah sadar jenengan. Dan alam bawah sadar ini kekuatannya bisa menimbulkan suara, bisa menimbulkan cahaya tadi, bisa menimbulkan getaran energi. Bahkan peredaran darah atau saraf yang biasanya tidak sampean rasakan, di saat sampean diam itu pun mampu sampean rasakan. Benarnya di situ.
Dan akhirnya dikembangkan menjadi wah itu proses terbukanya energi, proses terbukanya mata batin, proses terbukanya cakra ini, cakra itu, proses terbukanya kundalini. Sebenarnya itu hanyalah kesadaran diri kita kembali ke diri kita untuk merasakan diri kita sendiri. Di saat kesadaran diri kita tinggi, di situ kita bisa merasakan aliran darah kita ini saja bisa terasa. Saraf-saraf yang tersumbat itu di saat ingin memperlancar kembali itu juga bisa kita rasakan. Akhirnya apa? Kayak kesemutan, hawa panas, dingin. Itu sebenarnya efek pembenahan saraf ataupun aliran darah dalam diri kita. Karena energi itu berjalan bersama aliran darah ataupun saraf kita. Siapa yang mengalirkan kalau enggak itu? Nah, didorong oleh rasa kita. Nah, rasa kita diatur oleh pikiran kita. Nah, dari situlah sistem berputar ataupun siklusnya terus berputar sehingga badan kita bisa bergerak, kaki bisa bergerak, dan seluruh indera perasa dalam diri kita bisa berfungsi. Jadi buat panjenengan yang merasakan kok melihat cahaya, mendengar sesuatu, mengalami getaran, jangan bingung, lanjutkan meditasi dengan kesadaran diri bahwa itulah sebenarnya yang ada dalam diri panjenengan. Terus redam rasa jenengan, terus dalam ketenangan diri, atur dengan pola pikir yang benar, dengan kesadaran diri yang ada dalam pikiran kita, sehingga kita bisa menyesuaikan diri dengan energi yang ada dalam diri kita sendiri, sehingga di situ kita bisa menguasai rasa yang ada dalam diri kita sendiri, dan kita bisa mengkaji apa yang sebenarnya terjadi ataupun yang menjadi misteri dalam tubuh kita sendiri. Jadi jangan bingung dulu, itu bukan fenomena tentang hal-hal kegaiban, itu sebenarnya sesuatu yang benar-benar ada pada diri panjenengan, diri dari proses kekuasaan Tuhan. Karena itulah di saat kita sibuk, kita tidak akan memahami kebesaran Tuhan dalam diri kita. Tetapi di saat kita diam, kita mulai menyadari bahwa di dalam tubuh kita ini banyak kehidupan. Kalau tidak ada kehidupan, tubuh kita juga tidak ada bergerak. Kita tidak bisa ngomong, kita tidak bisa berpikir, rambut kita tidak bisa panjang sendiri. Karena itu adalah sebagian dari kekuasaan Tuhan. Teruslah bermeditasi, karena meditasi bisa membuat hidup kita lebih tenang, pikiran kita lebih nyaman, dan kesehatan kita lebih terjaga. Dari saya terima kasih. Salam Rahayu, 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 Sagung Dumadi.